Ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Monika. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Dinanti dari Kebidanan D4 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait gizi seimbang, MPASI dan isi piringku, Bu. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu Bu bagian sini yang awal. Nah, gizi seimbang untuk usia bayi 1-2 tahun, karena kan anak ibu berusia 1 tahun 3 bulan. Nah, untuk pemberian MPASI-nya itu sekitar 70% Bu, makanan pendamping ASI, dan ASI-nya itu 30%. Kemudian untuk frekuensinya ini 3-4 kali makan dalam seharinya. Kemudian untuk teksturnya yaitu makanan keluarga, jadi masih sama saja seperti makanan kita sehari-hari. Kemudian untuk pemberian ASI ini bisa diberikan dengan ASI eksklusif atau bisa menggunakan susu formula, Bu. Nah, saat ini Dek Sherlyn itu menggunakannya ASI eksklusif atau dicampur dengan campur. Oh iya, itu tidak apa-apa Bu untuk usia Dek Sherlyn. Kemudian ini ada rekomendasi jam pemberian makannya, Bu. Nah, ini misalkan jam 6 diberikan ASI, kemudian 2 jam kemudian pemberian MPASI. Ini bisa dimulai jam 7 juga, yang penting selangnya itu 2 jam. Kemudian 2 jam berikutnya ada makanan selingan, ini bisa menggunakan biskuit bayi, kemudian bisa menggunakan kacang-kacangan begitu Bu, atau makanan selingan yang lain seperti snack yang lain. Kemudian 2 jam lagi diberikan MPASI untuk menu makan siangnya, kemudian 2 jam lagi diberikan ASI, 2 jam lagi diberikan camilan, 2 jam lagi diberikan MPASI untuk makan malamnya, dan 2 jam lagi diberikan ASI. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tips apabila anaknya sulit makan, Bu. Nah, itu yang pertama, Ibu bisa bersabar dan berusaha agar anaknya itu makan lebih banyak. Kemudian yang kedua, apabila anaknya menolak diberikan makanan itu bisa dibujuk, namun maksimal 30 menit. Karena misalkan lebih dari 30 menit itu nanti anak merasa terpaksa atau merasa jenuh begitu Bu saat pemberian makanan. Kemudian biasakan waktu makan yang konsisten. Nah, biasanya Dek Sherlyn itu makannya misalkan hari ini jam 12, diusahakan hari berikutnya itu jam 12 waktu makan, biar anak tuh inget jam segini saya waktunya makan, biar konsisten gitu. Kemudian biarkan anak makan secara mandiri, karena di usia 1 tahun ke atas itu anak itu diusahakan pegang makanannya sendiri Bu, atau finger food begitu. Kemudian untuk yang kelima, tambahkan 1 jenis variasi makanan baru setiap minggunya agar makanannya lebih bervariasi Bu. Misalkan sayurnya Dek Sherlyn biasanya sukanya ini, nah minggu depannya itu diberikan jenis sayur yang berbeda begitu Bu. Kemudian pastikan ajak berinteraksi anak, kemudian kurangi gangguan saat pemberian makanan, biar anaknya fokus itu saat makan ditemani saja, namun jangan sambil diberi mainan, biar anak itu fokus makan begitu Bu. Kemudian beri makan anak saat terlihat lapar dan tidak memaksakan untuk memasukkan makanan ke mulut anak, kayak dikasih makannya harus dihabiskan gitu, kayak dipegangi makanan ditaruh mulutnya gitu, nggak boleh. Terus berikan pujian anak ketika anak mau makan, kayak dipujian, adik pinter ya, makannya banyak, makannya habis begitu. Kemudian gunakan piring dan alat makan yang gambar atau warnanya menarik, bisa menggunakan warna kesukaan anak begitu. Baik Bu, saya izin melanjutkan untuk yang selanjutnya. Ini dari Kemenkes itu ada gerakan isi piringku. Sebelumnya Ibu sudah mendengar isi piringku Bu? Ya, isi piringku itu mulai tanggal 25 Januari bulan kemarin tahun 2023 itu digencarkan mengenai ini kaya protein hewani. Jadi Kemenkes itu menganjurkan untuk lebih memprioritaskan protein hewani dibandingkan protein nabati untuk saat ini. Nah, untuk usia 1-2 tahun, isi piringku ini merupakan program bagi masyarakat dalam memahami bagaimana porsi makanan yang tepat untuk memenuhi gizi anak begitu. Kemudian bisa dilihat di sini untuk porsi makanan pokoknya itu sepertiga dari isi piringku, kemudian sayurannya sepertiga, lauk pauknya 1/6, kemudian buah-buahannya 1/6. Nah, untuk yang pertama Bu,
di sini makanan pokoknya itu berasal dari nasi. Biasanya kita makannya nasi, kemudian bisa diganti ubi, kentang atau oat. Kemudian makanan pokok ini mengandung karbohidrat untuk sumber energi. Nah, contohnya itu nasi dengan 5 sendok makan Bu takarannya. Nah, itu enggak terlalu full seperti nyendok biasanya aja gitu. Nah, itu porsi minimal yang harus dihabiskan anak atau sekitar 55 gram saat setiap sekali porsi makan. Kemudian untuk lauknya hewani diutamakan. Kemudian lauk pauk berasal dari sumber makanan kaya akan protein untuk zat pembangun Ibu. Kemudian bisa menggunakan telur, bandeng, ayam, patin, salmon, daging merah atau protein hewani yang lainnya, dan bisa menggunakan protein nabati, tahu dan tempe begitu Bu. Atau bisa menggunakan jenis protein hewani yang mudah didapatkan. Biasanya mungkin ikan yang Ibu sering konsumsi. Ya, bandeng Bu. Ayam. Nah, itu boleh. Kemudian untuk porsinya itu 1 potong saja ya Bu untuk Dek Sherlyn sekali makannya. Nah, untuk sayuran berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral serat bagi tubuh. Sayuran berasal dari bayam, sawi, kol, brokoli, wortel dan sebagainya Bu. Untuk contohnya sayur bayam dan wortel 55 gram itu sayurnya saja 1 centong sayur itu Bu. Lalu nanti kuahnya bisa ditambahkan. Tapi yang 1 centong itu full sayurnya, tidak dicampur kuah dulu biar pas takarannya. Kemudian untuk buah-buahan sebagai sumber mineral, vitamin, serat dan antioksidan. Nah, sayuran berasal dari bisa pisang, semangka, melon, pepaya dan sebagainya gitu. Nah, untuk contohnya bisa melon yang dipotong kecil-kecil biar nanti Dek Sherlyn pegang sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada konsumsi air mineral itu minimal untuk Dek Sherlyn itu 800 ml sampai 1200 ml Bu. Ya. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan, ini disingkat ABCP. Yang pertama itu aktivitas rutin pada anak. Nah, biasanya Dek Sherlyn suka aktivitas apa Bu? Apa aja? Suka bermain? Main. Ya. Enggak berhenti. Oh iya, berarti aktivitas rutinnya selama ini baik ya Bu. Kemudian batasi jumlah garam dalam untuk balita itu atau bayi di atas 1 tahun hingga 2 tahun itu maksimal 1 sendok teh Bu setiap harinya. Kemudian gulanya itu maksimal 5 sendok makan dan lemak itu 5 sendok makan seperti penggunaan minyak gitu Bu. Kemudian cuci tangan sebelum makan dan atau tumbuh kembang anak secara berkala seperti Ibu ke posyandu kemarin itu. Nah, kemudian mengapa saat ini harus banyak protein hewani? Menurut Kemenkes itu karena protein hewani itu lebih banyak mengandung protein, lebih banyak mengandung vitamin, kemudian proteinnya mudah dicerna dan banyak mengandung asam amino yang lebih lengkap dibanding protein nabati. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu Bu? Oh iya, mungkin karena Ibu sudah paham, Ibu bisa bantu ulangi Bu untuk ini porsi isi piringku tadi di sebelah mana Bu. Nah, ya itu untuk ini Bu. Ya, seperenamnya itu lauk pauk, kemudian seperenamnya buah, dan sepertiganya Sayur sama makanan pokok. Iya Bu, sudah. Ini ada contoh untuk makanan isi piringku Bu buat makan siang Dek Sherlyn. Nah, di sini tadi pagi saya membuat ini Bu seperti yang di dalamnya itu ada sayur bayam, kemudian wortel, dan di sini ada nasi 5 sendok, ada bandeng, dan di sini nanti ada melon Bu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, makasih. Ini Bu. Oh, ini buat Sherlyn? Iya Bu. Oh iya, makasih ya. Iya Bu. Terima kasih. Ya.